Masuklah ke situ, awal biasa aja gitu. Tapi pas kesini-sininya memang ada yang suka tanya, kok mau sih tinggal di ruko itu? Aku kan madep mamaku kan. Otomatis kalau aku tidur madep dia, pasti aku ngeliat ke belakang kepalanya dong. Nah pas aku main handphone gini, aku pasti mataku kesini nih gitu. Aku lihat ada cewek, dia ngelus paha mamaku dari sini, dielus gitu, dielus gini. Terus nggak lama dengar suara gini, mama sakit. Nah, Ina keluar dari kamar, aku keluar cepet-cepet kan, ngeliat anakku nggak ada. Ternyata dia jongkok ketutupan sofa, tangannya kejepit di treadmill. Aku tarik pelan-pelan, mama. Di jalan aku tanya, kenapa masukin tangannya? Disuruh tante, disuruh tante. Kenapa kayak gitu? Masuk, masuk. Kembali lagi di Lentera Malam bareng gua Adit, dan buat pasukan Lentera Malam absen dulu malam ini di kolom komentar, dan sambil kalian absen langsung aja kita masuk ke Saksi Misteri. Niat pengen usaha dan cari nafkah buat keluarga, satu keluarga ini malah diteror sama sosok penunggu yang ada di ruko tempat mereka tinggal. Yang dimana selama dia tinggal di ruko tersebut, dia itu selalu diganggu sama sosok yang ada di ruko tersebut. Dan gak cuma dia, tapi anggota keluarga lain dan karyawan dari tempat dia usaha itu banyak alamin mistis selama tinggal di ruko tersebut. Dan narasumbernya malam ini udah ada di sebelah gua, ada Mbak Natali. Mbak Natali, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Mbak Natali ini kan mau cerita pengalaman mistisnya waktu tinggal di salah satu ruko nih, yang ada di daerah Jakarta lah pokoknya ya. Iya. Itu pertama kali Mbak Natali datang ke ruko tersebut, itu bangunannya seperti apa dan bentuknya kayak apa sih waktu itu? Bangunannya tuh ruko tua, jadi emang bener-bener kalau kita bilang dari luar ya, kalau aku mungkin kalau orang lihat gila, masa iya nih ruko bisa ditempatin gitu ya? Iya. Karena emang posisinya udah masuk nih dari kan jalan raya, terus emang agak masuk. Ini 5 ruko, ini 5 ruko, dan itu kosong di pojok yang aku tempatin. Sebelah-sebelahnya berarti kosong? Kosong semua nih, kosong. Depan aku kosong semua. Ini cuma ada warung kecil. Kalau dibilang nggak layak pakai ya udah nggak layak pakai ya. Bukannya rubuh ya, bukan, tapi kumuh. Depannya kumuh lah ibaratnya. Terus berkarat, gimana ya? Nggak dirawat sama sekali. Kalau dibilang kok bisa sih tinggal di situ ya gitu. Dengan keadaan ruko yang kayak gitu. Pas tinggal situ juga ada sih beberapa orang ya, kayak tukang parkir, terus ibu warung yang tukang kopi itu gitu, sempat nanya, Mbak berani sewa di situ sampai tinggal di situ? Ya saya bingung kok ditanya berani apa, nggak ada apa gitu. Kok ini sih mau tinggal di situ? Oke, tahan dulu nih. Kenapanya tahan dulu ya. Oke, nanti biar dicerita aja ya. Oke, jadi buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari Mbak Natali yang akan diceritain malam ini selama dia tinggal di ruko, simak terus podcast ini sampai habis. Tapi sebelum itu gue mau infoin dulu nih buat kalian yang pengen jadi narasumber seperti Mbak Natali yang ada di sebelah gue, kalian bisa langsung aja DM ke Instagram Lentera Malam, itu ada di lentaramalam.id. Nanti bakal diarahin sama produser Lentera Malam. Oke, Mbak Natali udah siap nih buat cerita malam ini nih? Siap, Bang. Oke, gak usah lama-lama lagi. Sebelum kalian ceritanya, kalian tonton dulu intronya. Waktu itu kejadiannya itu aku pindah ke situ tahun 2009. Oke. Dan itu kita kan dari Bogor kan, rencana mau buka usaha. Nah pas mau buka usaha cari-cari tempat, ternyata ada satu ruko, bukan satu sih, ada beberapa yang kita lihat juga. Nah ternyata di situ ada satu ruko yang lumayan deh harganya, bisa miring lah ibaratnya, murah ya di situ. Oke. Nah nggak pikir panjang, akhirnya
coba sewa di situ dan sekalian juga tempat tinggal. Jadi memang bukan buat usaha aja. Nah akhirnya ada satu deretan ruko, memang nggak pinggir jalan tapi agak masuk ke dalam. Posisinya tuh ada di tengah-tengah posisinya. Jadi kita masuk ke dalam tuh berhadapan rukonya. Dan pas lagi pertama kali datang situ ada kejanggalan nggak sih, atau ada orang lain yang ngomong ke Mbak Natali tentang ruko ini gitu? Ada, tapi posisinya kita udah deal di situ, udah pindah, maksudnya pas awal pindah gitu. Nah sempet nggak kepikiran, balik lagi tadi karena emang nggak kepikiran, masuklah ke situ, pindah. Awal biasa aja gitu, tapi pas kesini-sininya memang ada yang suka tanya, kok mau sih tinggal di ruko itu? Nah kita nggak kepikiran, loh kenapa nanya gini gitu kan? Karena kita mikirnya ya udah ini yang paling itulah paling oke lah gitu, dari antara yang lain pojok gitu kan tempatnya, kayak gitu sih bang. Jadi pas kita pindah, masuklah ke situ, pindah. Awal kan bersih-bersihin dulu karena kan kita namanya tinggal di ruko kan beda sama kita tinggal di rumah gitu kan, harus disekat-sekat segala macem. Dan awal memang nggak ada yang tanya, maksudnya mungkin mau bersihin doang atau gimana gitu, karena mereka mikirnya kita salah satu keluarga yang punya ruko itu mungkin gitu, karena kan di situ pasti mayoritas Chinese apa gitu kan. Sangkanya gitu. nempatin ruko sendiri lah ya. Gitu disangkanya kayak gitu, ternyata pas mereka tahu kita sewa kok mau gitu di situ gitu. Kenapa? Nggak takut, cuma pertanyaan itu aja sih. Cuman saya pikir enggak, kenapa gitu, karena belum ada kejadian aneh-aneh nih, belum keganggu atau apa. Dari Bogor waktu itu sama mama, sama adik, sama anakku. Pikir mau bersih-bersih dulu nih. Memang sebagian barang udah masuk ke situ semua gitu. Cuma ya kita bersihin sedikit-sedikit lah. Itu kejadiannya saya sampai ruko itu jam 4:30 deh. Sore. Maksud saya mau saya rapihin gitu kan. Mumpung lagi di Jakarta. Ya udah akhirnya masuk. Pertama biasa aja. Nggak ada aneh-aneh nih gitu. Nah memang kan saya kan nempatin kan di lantai 2. Sebelah kiri tuh kamar mandi, terus ruang TV, ruang keluarga lah. Nah disekat kamar untuk adikku atau mamaku kalau mamaku nginep. Tapi kalau adik kan memang tinggal sama aku kan. Nah aku sekat berikutnya. Jadi berarti kalau kita lihat dari luar ruko, itu aku di balkon lah gitu. Tapi si balkon itu nggak bisa dibuka bang. Nggak bisa karena udah berkarat sama sekali. Oh berarti ada akses tapi nggak bisa dimasuki? Nggak bisa kita keluar, udah rusak, udah bener-bener susah dibukanya. Akhirnya kita tutup tuh pakai hordeng gitu. Jadi bener-bener nggak ada cahaya masuk dari luar, gitu. Karena kan jendela cuma itu doang kan. Kalau ruko kan gitu. Jadi kita di paling ujung nih kamarnya. Nah karena di kamar adekku itu kan udah disekat nih, udah bersihin duluan nih dia karena saya mau taruh kasur karena kasur udah ada di situ. Jadi saya mau tidurin kasur, maksudnya biar anakku tidur di situ sama adik gitu kan. Nah kebetulan adikku lagi kurang sehat kan, jadi aku bersih-bersih sama mamaku berdua. Kamar yang pojok tuh aku bersihin juga. Pas kejadian, pas lagi bersih-bersih tuh kita kan istirahat nih. Nah karena di kamarku belum ada kasurnya, masih didus-dus lah gitu kan barang-barang. Jadi kita ngumpul semua di kamar adekku nih gitu kan, udah nyalain AC semuanya di kamar adekku. Tidurlah kita berempat, maksudnya sambil istirahat dulu. Itu sebelum mutusin mau nginep, karena kita masih istirahat doang nih di situ. Sekitar habis maghrib lah jam 7. Udah lagi istirahat, terus goyang nih kasur. Ada yang goyangin kasur. Kasur yang kalian tidurin? Iya. Goyangnya bukan goyang kayak gempa ya, tapi kayak ada yang nginjek kasur. Kan kalau berasa nih kalau spring bed diinjek, itu pasti gitu kan. Dan itu mamaku setengah tidur sih, karena lagi istirahat. Adekku juga lagi main handphone, anakku masih tidur tuh. Terus aku bilang sama adekku, jangan mainin kaki, maksudnya jangan goyang-goyangin kaki, enggak gitu. Terus aku diem di situ. Oh mungkin perasaan aja, masih nepis tuh, maksudnya nggak mau mikir yang aneh-aneh gitu, masih nepis. Pas kejadian itu aku mikir, kalaupun emang iya ada, ya wajar ya, karena namanya ruko ya. Saya pikir ya udahlah, yang penting nggak ganggu lagi ya abis itu gitu. Udah sambil main handphone ngobrol sama adekku, terus mama juga udah kecapean kan, sempet keluar sih bang cari makan apa segala macam, tapi masih aman tuh. Nah putusin nginep di situ tuh bener-bener kita semua perempuan semua berempat. Oke, sampai gitu. Anaknya juga perempuan ya berarti ya? Iya cewek. Jadi mutusin nginep di situ tuh
sadar nggak sadar ya beraniin aja gitu. Iya. Karena kita mikirnya kita mau bersih-bersih gitu kan. Nggak sadar kalau ya kita cewek semua nih berempat. Tidurlah di kamar adikku nih. Karena di situ doang yang nyaman lah ibaratnya. Pas tidur, kan kotak ya. Pintu tuh langsung ada kasur gitu kan. Yeah. Nah ini lemari sebelah sini. Jadi mama tuh di pinggir deket pintu. Pinggir deket pintu. Terus anakku, aku, adikku. Adikku paling pojok, aku di tengah deket anakku kan. Nah, kalau misalnya kita tidur kan pasti matiin lampu. Nah, karena itu posisinya di ruko, nggak ada jendela sama sekali. Itu pasti gelap banget kan. Nyalain handphone pasti terang banget kan gitu. Nah, posisinya mama menghadap ke pintu. Jadi ngebelakangin aku. Nah, anakku kan tidurnya centang kan. Ngadep ke pintu, aku ngadep ke mamaku. Adikku menghadap ke tembok. Nah, aku lagi main handphone terus aku kecilin cahayanya dong, karena kan silo kan, aku kecilin. Itu memang space-nya tuh masih bisa berlima lah ibaratnya. Oh, cukup gede juga. Gede tuh, kasurnya gede banget. Nah, lama-lama kayak hening gitu, gimana sih bang? Kok hening banget ya gitu. Mau nyalain lampu, takut bangun ya kan semuanya. Akhirnya pas aku kan madep mamaku kan, otomatis kalau aku tidur madep dia, pasti aku ngeliat ke belakang palanya dong. Ya kan, tanpa aku ngeliat di bawah kayak pinggang ke kaki tuh aku nggak lihat lagi kan. Nah pas aku lagi main handphone gini, aku pasti mataku kesini nih gitu. Aku lihat ada cewek itu ngebelakangin mamaku juga. Jadi mamaku di sini tidur, jadi dia di sininya mama, di deket kaki sama paha gitu. Iya, aku lihat, merinding aku. Aku lihat terus dia ngelus paha mamaku dari sini, dielus gitu, dielus gini. Tapi dia gini, rambutnya ke sini. Tapi nggak ngeliat, nggak gini gitu ke aku, nggak. Jadi dia justru nggak memperlihatkan sebelah sini mukanya, nggak kelihatan. Jadi dia gini ke mamaku. Aku nggak bisa gerak bang saat itu, mikir itu apa siluet bayangan apa gitu, nggak mungkin kan, itu gelap banget bang. Aku ngelihat mamaku cuma ngelihat rambutnya aja. Tapi itu jelas dia rambut begini, dia tuh bukan putih ya bang, kayak kain lusuh, gimana ya, kain lusuh gitu, nggak putih tapi kayak ke krem gitu, gimana ya, karena mungkin cahaya gitu ya. Tapi nggak ada suara memang, cuman gini-gini ke mamaku. Aku kan tangan gini kan pasti handphone. Jadi aku berusaha untuk pegang mamaku gitu kan, tapi kan kehalangan anak kan. Aku mau gitu aja tuh susah gitu, mau gerakin susah banget. Akhirnya aku baca-bacaan yang aku bisa aja deh gitu kan, bener-bener emang takut gitu. Itu lama loh, posisinya lama sampai aku tarik mamaku. Jadi aku pas aku bisa masuk tanganku ke telinganya mama, aku kan pasti gini-gini kan, mah gitu, mah gitu. Mamaku cuman gitu doang. Apaan sih gitu. Tapi nggak ngadep aku, nggak balik badan. Dan aku nggak ngomong sama mamaku. Mamaku kan penakut banget orangnya. Apaan sih gitu. Enggak, sini aku bilang. Gitu doang. Itu dia masih ada. Aku ngomong sama mamaku, dia masih ada. Masih gini-gini, begini terus. Gini-gini mama terus. Aku udah mikir itu pasti dalam hati ya, itu pasti setan lah, nggak mungkin mungkin orang, nggak mungkin barang, nggak mungkin apa gitu, pasti setan lah. Aku gini-gini mamaku, mah gitu, apaan sih ya, sampai aku kesel, aku gini-gini kuping mamaku, bangun gitu kan. Baru dia, apa sih, sini, aku tarik tuh, aku itu refleks ya bang ya, takut mamaku balik badan kena anakku. Aku gotong, aku pindahin ke sebelah adekku, aku tarik mamaku, aku peluk langsung. Aku peluk, kenapa sih? Enggak, lihat takut gitu. Kenapa sih ada apa? Enggak. Mamaku madep aku akhirnya. Takut dia masih di situ ya, tahu-tahu dia berdiri kan nggak lucu ya. Saya langsung gini. Cuman udah nggak berani lihat bang, udah nggak berani. Akhirnya udah baca-bacaan. Terus mama bilang, kenapa sih? Enggak, tidur aja, baca-bacaan terus. Al-Fatihah atau apalah gitu, baca-bacaan terus. Akhirnya lama-lama, karena udah saking takutnya, udah tidur gitu, jangan sampai diliatin lagi gitu. Ya kita kan nggak tahu, karena saya merem, kalau saya melek tiba-tiba dia lagi di depan muka kan nggak lucu kan. Akhirnya udah, itu malam pertama tuh udah diganggu aku. Berarti 2 kali tuh aku mikir kasus sama dia gitu. Aku pikir
kan udah dibilang tadi jangan diganggu, ternyata malah ditampakin. Cuman mikirnya kok dia ngelus-ngelus mama ya, apa karena dia bisa aja ya makasih ya udah dibersihin tempatnya atau apa, kita nggak tahu, tapi apa mungkin dia juga ganggu kita gitu kan, mau nunjukin kalau gue di sini atau gimana gitu. Cuman udah berasa nggak nyaman gitu ya awal-awal pindah gitu. Mungkin yang kasur pertama kali diinjek itu sosoknya itu baru duduk kali. Tapi kan sore bang. Iya. Berarti udah dari sore di situ sosoknya. Mungkin. Baru nampakin pas malam mungkin ya. Nah, itu pas gelap banget tuh semuanya gitu di karena kamar. mata kita kan bisa adaptasi ya, ketika ruangan itu gelap banget, lama-lama kita pun bisa ngeliat bisa beberapa lihat bagian lah gitu, walaupun nggak sejelas kalau lampu nyala gitu kan. Benar. Dan lu ngeliat sosok itu di situ. Nah itu, aku nggak mungkin tumpukan kardus, nggak mungkin karena nggak ada di situ, kan? Kecuali ada tumpukan kardus atau ada barang handuk atau apa, itu nggak ada, clear di situ semua. Jelas dia gini kok, tapi dia nggak ngeliatin mukanya. Nah, normal tuh akhirnya. Terus aku tahu itu ada, tapi aku nggak ngomong sama mamaku. Oke, belum cerita nih. Belum, karena mama kan emang nggak tinggal di situ juga. Tapi dia takut nanti kalau aku cerita, dia penakut. Ngomong sama adekku memang, gue digini nih. Masa sih gitu doang adekku. Karena dia pikir itu kan kamar gue gitu kan, yang gue bakal tempatin di situ gitu kan. Masa sih? Iya beneran. Udahlah, gitu doang adekku, kayak gitu aja. Nah akhirnya normal tuh tinggal di situ. Nah, karena aku tadinya rencananya mau buka usaha di situ ya, Bang. Di bawah sempat buka sekali doang. Oke. Sekali itu 1 hari maksudnya? Sehari. Jadi cuma buat opening ternyata. Nah, pikir-pikir, wah ini siapa yang mau beli di sini gitu kan? Udah mojok, terus ya maaf kumuh gitu ya. Maksudnya si rukonya kalau orang lihat di lantai 2 mah ya bersih gitu, kita buat tempatin. Kalau dari luar kurang enak dilihat. Iya, orang gitu ya? Di luar ya boro-boro gitu orang mau masuk gitu kan. Akhirnya kita putusin, udah deh itu buat dapur aja tuh, lantai 1 full buat dapur aja. Nah memang kebetulan saya itu tinggal di situ, jadinya karyawan juga tinggal di situ Bang. Di lantai 3, lantai 2 saya tempatin sama keluarga, lantai 3 buat karyawan. Oke, jualannya di mana jadinya? Jualannya akhirnya kita alihin ke luar, di pinggir jalan. Jadi kita bikin tendaan gitu akhirnya, gitu, nggak jadi di situ gitu. Nah tapi karyawan tinggal di situ. Nah pas habis itu mulai tuh karyawan ada lah ya, ada 10 orang lah gitu. Ada 10 orang. Nah saya berarti tinggal di situ. Nah karena saya itu juga ngebantuin nih, maksudnya ini kasihan nih anak nggak ada yang jagain kan, adekku nggak mungkin gitu. Aku panggil lah suster ceritanya, panggil suster tinggal sama kita berarti kan. Udah pernah, jadi dia tuh nampakinnya tuh gini Bang, kadang dia bisa selewat jadi suster, bisa selewat jadi adekku gitu. Contoh waktu itu pernah kita tuh aktivitas itu berarti dari sore ke malam. Karena kalau pagi ke siang pasti kita tidur gitu, karena kan emang posisi jualannya malam gitu sampai pagi. Nah pastinya kita nggak mungkin ngebalik kita juga tidur normal gitu ya. Nah pas jam 4 jam 5 mau mandi ceritanya. Saya mau mandi sama anak saya. Nah, tapi karena anak saya lagi rewel, karena waktu itu umurnya masih hampir mau 2 tahun deh. Adikku di kamar. Jadi posisinya gini Bang. Ini kamarku, ini kamar adikku. Ini ruang tengah. Ini kamar mandi gitu kan sederet ya. Berarti dari pintu masuk, namanya ruko kan panjang gitu. Berarti kalau mau ke kamarku berarti kan ada lorong ya. Nah, ini pintu kan gitu. Ada lorong di sini. Nah, posisinya tuh di depan kamar adikku tuh aku taruh dispenser. Ya, dispenser aku taruh situ. Di sebelahnya tuh ada kayak karpet, aku gulung. Karpet kan tinggi tuh, gede. Aku gulung karena nggak dipakai, aku gulung taruh di samping dispenser ceritanya. Nah, karena anakku rewel, aku bikin susu nih ceritanya. Aku bikin susu. Terus pembantuku lagi di dalam. Karena lewat dia. Nah, kasih susu dulu. Aku namanya anak-anak, kasih susu dulu. Iya Bu, entar dulu. Masuklah ke kamar kan. Berarti yang di kamar itu ada adikku, anakku sama suster. Mama kan lagi nginep di situ. Bertiga nih. Aku bikinin susu ceritanya. Kocek susu, lagi ini di dispenser. Kan belakangku pintu kan, persis banget di belakang badanku pintu. Aku ini pakai ambil airnya. Dia keluar, Bang. Pembantuku. Si Ina nih keluar. Set keluar, masuk ke kamar mandi. Aku kan begini pasti ngeliat gini dong. Oh ada si Ina masuk ke kamar mandi kan gitu ya. Mau mandi apa mau ke kamar mau pipis atau gimana kali. Ya aku kocok aja dulu susu.
Nah, ini susunya ya. Nggak ada suaranya. Aku taruh nih, aku maju ke depan situ di ruang meja makan gitu kan. Aku taruh tuh susu. Aku pastiin, maksud aku takut dia nggak dengar karena dia nggak nyaut kan. Iya. Aku ke kamar mandi, aku ketok. Nah, itu susunya di meja. Nah, jadi pintunya itu bukan pintu biasa bang. Pintunya tuh bisa didorong gitu karena kita pakai slot kan, slot gitu kan. Nah, stok kebuka. Nggak dikunci dari dalam berarti. Tapi aku nggak lihat di dalam ada orang apa enggak. Aku nggak mastiin Ina bukan di dalam. Jadi aku pikir, oh si Ina kali udahan, cuman masih cuci tangan atau apa. Aku mikir gitu. Aku ambil lah susu. Aku balik lagi, aku ambil susu. Aku ke kamar adekku. Aku masuk ke kamar adekku dan ada Ina di situ. Ada Ina. Anakku lagi main handphone sama Ina. Terus aku bilang, tadi lu bukan ke kamar mandi? Enggak, udah tadi di sini. Enggak, lo ke kamar mandi tadi, aku bilang gitu. Mastiin maksudnya, jangan gue doang yang takut nih gitu kan. Enggak, lo ke kamar mandi tadi. Enggak bu, udah tadi di sini. Lah ini lagi main katanya. Karena kalau dari kamar mandi mau ke kamar itu pun harus ngelewatin lu dulu. Lewatin gue pasti. Itu menyerupai dia. Udah tuh, terus dikasih susu lah dia kan, dikasih susu udah selesai. Nggak mau cerita tuh, cuma sempat mikir. Terus tadi apaan yang gue lihat gitu, adik gue di dalam ya kan, semuanya di dalam. Ah udahlah, bodo amat. Sampai mandi pun nggak berani sendiri bang, aku. Nah itu nggak nak. Jadi kamar mandinya tuh gini bang, kamar mandi gede banget. Itu ada kayak jacuzzinya. Jacuzzinya itu bisa berlima. Kamar mandi gede banget. Nah jacuzzi di sini, ini shower karena gue tinggal di lantai 2 ya, jadi nggak mungkin dong nyuci piring ke bawah kan, nggak mungkin. Akhirnya kita pasang wastafel di situ untuk cuci piring dan taruh kayak lemari piring gitulah sedikit di dalam kamar mandi. Jadi maksudnya sekalian aja gitu. Tapi itu saking gedenya tuh kamar mandi. Nah di dekat jacuzzi itu ada kayak jendela tapi nggak ada kacanya, dibolongin gitu aja. Kenapa nggak ditutup? Gue pikir siapa yang mau ngintip, orang itu langsung turun dari lantai 3 ke bawah kan, nggak mungkin ada yang ngintip. Cuman ya horornya di kamar mandi aja sih. Kadang kalau kita lagi mandi takut ada yang nongol ya kan, ya kan, ngeri juga gitu. Akhirnya mau cuci piring nggak nak gitu, nanti aja lah bu. Ya udahlah, akhirnya aku mandi sama anakku kan, sekalian mandiin dia udah mandi. Malam berikutnya adikku kan zaman-zamannya dulu masih suka dugem gitu-gitu ya bang ya. Nah itu kebetulan tuh deket banget, tinggal ibarat tinggal belok doang deh loh gitu. Bisa tuker sendal malah ibaratnya gitu kan. Nah dia bilang, kak gue mau cabut dulu ya. Biasa iya ya udah sama temen-temennya gitu kan. Ya udahlah nggak apa-apa. Itu posisinya aku udah buka warung ya bang. Karyawan otomatis kesana semua. Ya kan, kesana semua. Dan aku lagi nyuruh suster aku anterin uang ke sana. Nah, karena dia jam kerjanya untuk jaga anakku udah selesai dong. Memang aku bebasin, lu kalau mau ke warung ya silakan. Tapi jangan balik malam-malam banget gitu. Ya, mungkin sekalian, ya bu sekalian bantuin gitu. Ya udah. Intinya nih suster serabutan lah ibaratnya mau jaga anakku udah selesai gitu kan. Kesanalah dia ke warung. Otomatis aku, anakku sama adik. Ya kan, sama adikku. Terus adikku mungkin lagi siap-siap nih gitu. Aku mau tidurin anakku nih bang. Maksud aku tidur dulu lah sejam 2 jam. Nanti kalau mau ke warung, jadi dia nggak rewel ngantuk kan gitu ya. Biasanya emang kayak gitu. Aku bikinin susu kayak biasa. Bikinin susu, yuk bobo gitu. Ke kamar lah. Kamar aku nih, di pojok. Kamar aku di pojok. Adikku masih rapi-rapi gitu. Terus dia dulu zamannya apa ya, BBM ya. Kak, 10 menit lagi gue cabut ya. Aku bilang, oke. Jangan lupa ya digembok. Karena kita semua masing-masing pegang gembok. Udah tuh dia lagi rapi-rapi, aku tidurin anakku. Nggak lama, adekku keluar kamar. Cabut ya, gitu. Yuk, aku bilang gitu. Tutup dong, berarti kamarnya kan tutup juga kan. Keluar dia. Aku denger kok suara suara pintu yang pas mau turun ditutup sama pas kan kedengeran kan saking kerasnya tuh. Kocrak gitu kan, pas saking gemboknya. Gubrok gitu kan, kedengeran tuh. Oh, udah cabut nih dia gitu. Udah. Nggak lama aku BBM si Nana balik dulu. Nanti bareng-bareng aja ke warungnya. Aku bilang gitu.
Baliklah dia ke kamar aku, masuk, Bu, gitu. Iya, Non Hera belum berangkat. Itu, udah? Enggak, belum. Orang lagi teleponan, katanya gitu. Dengan polosnya, udah, katanya gitu. Dia lagi bertiga nih di kamar, gitu kan. Dia lagi ngurusin apa gitu. Orang lagi teleponan, Bu. Udah berangkat. Tadi tuh dia WA, terus sebelum berangkat tuh dia ke kamar dulu. Oh, balik lagi kali. Mikir gitu ya. Oh, ada yang ketinggalan kali, balik lagi. Terus sambil teleponan. Ini mikir positif aja deh. Ya udah, ntar ya Ina ambil kain. Mau ke kamarnya adekku nih. Pas dibuka pintu, nggak ada orang kan. Dia masuk lagi ke kamarku. Dia takut nih masuk ke kamarku. Bu, jam berapa tadi berangkatnya? Dari tadi. Tadi kan aku kesini jam berapa? Ya barusan. Mikirnya kalau barusan kita ngobrol sebentar di kamar, otomatis kedengeran dong adekku keluar lagi. Iya. Pasti gitu kan. Kalau nggak dia ngeliat ada si Ina pasti ke kamarku dulu. Nggak ada. Bu sini deh. Aku ikutin dia nih. Nggak ada orang, Bu. Tadi mah ada suaranya. Iya, lagi teleponan. Kan udah gue bilang tadi nggak ada, udah berangkat. Tapi ini tuh lewatin, Bu, katanya. Orang lagi teleponan, ketawa-tawa. Tapi Ina itu dengar suaranya aja apa ngeliat ada orangnya? Suaranya. Karena kan tutup rapat nih. Iya, jadi dia nggak ke kamar dulu. Karena aku yang panggil, aku BBM dia ke kamar langsung aku. Ke kamar situ. Ke kamar aku. Terus dengan polosnya dibilang, "Non Hera kan jadi berangkat?" Belum berangkat. Udah? Belum, orang gitu teleponan. Tuh pengen suaranya gitu. Iya. Nah, kenapa aku bilang gitu? Sebenarnya aku juga kayak denger samar dia teleponan, mesti ada suara. Cuman aku pikir, ya nggak mungkin di bawah kali atau gimana. Karena kan kalau dinding kan pasti nggak mungkin kedengeran, Bang. Tapi kan ini cuma disekat. Nah, mau cek bareng-bareng sama Ina, nggak ada orang. Iya, nah aku udah mati sebelum Ina masuk, nggak mungkin adik gue, orang tadi dia baru keluar. Cuman karena aku kan berdua doang, aku sama anakku. Nah, aku panggil dia satu karena aku takut, kedua emang balik dulu ke sini gitu, bawain dot atau apa nanti ke sana. Dia balik, ternyata dia juga dengar. Gitu. Kalau malam tuh pernah, aku kan dulu zamannya ada tontonan komedi ya di Trans 7. Jadi kalau yang lain misalnya udah pada berangkat nih karyawan aku, terus adekku mandi gitu. Terus dia pasti cabut kan berangkat. Aku tinggal berdua terus nih sama anakku. Gitu, sama si Ina nih bertiga. Nah, cuman Ina kadang-kadang suka di bawah gitu kan, beresin dapur gitu. Nah, aku tuh sering duk ke atas, tapi kayak lari gitu, duk. Aku mikirnya karyawan gitu kan. Aku cek lah, aku tanya, ada yang pulang, mau ngapain gitu? Ada yang pulang, ada yang ketinggalan atau apa? Nggak ada, Bu, personil lengkap katanya. Di warung semua berarti? Di warung semua. Nggak ada, Bu, personil lengkap katanya. Ibu jam berapa kesini gitu? Oh, aku nggak berani bilang tadi yang nggak tahu siapa gitu kan. Takut dia pada jiper nggak ada karyawan nanti kan. Oh, aku bilang ya udah gitu. Aku mastiin, aku buka pintu, aku ngeliat, jadi pintu masuk ke lantai 2 ini langsung tangga kan, naik lagi. Itu aku lihat, oh iya lampunya udah dinyalain. Kalau nyala berarti anak-anak udah turun semuanya. Gitu. Karena kalau udah tinggal malah dinyalain lampunya? Nyalain, aku yang suruh. Atas nggak boleh gelap, kecuali sudah pagi. Dinyalain, dimatiin, aku bilang gitu. Udah. Nah, pernah aku ngeliat kayak gitu, aku beresin anakku nih, maksudnya mau rapi-rapi, mau kita ke warung yuk gitu. Mau ke warung, terus si Ina kan nunggu di bawah. Itu jedanya lumayan lama tuh, Bang, karena pas aku denger suara duduk gitu, itu pas mau maghrib posisinya. Nah, si Ina masih beresin di bawah. Itu aku mau berangkat jam 8 seperempat lah gitu ya. Udah rapi nih, berarti aku tinggal berdua doang sama anakku kan. Aku mau keluar, pas buka pintu, lagi kunci pintu, cekrek, TV dalam nyala. Aku mastiin, aku setiap mau pergi kayak colokan apa aku matiin semua kan. Aku buka, bener nyala. Wah, ini cuman namanya kita tinggal di situ ya. Ya udahlah. Matiin, aku pastiin sampai aku cabut gitunya. Dari colokan aku cabut. Balik lagi aku ke pintu kan. Aku mau kunci nih, cekrek. Ada yang mandi di atas. Serrrr. Aku
aku merinding tuh. Ada yang mandi di atas. Di lantai 3? Lantai 3. Kan pas naik tangga, posisi sama lantai 2. Okay. Langsung kamar mandi kan gitu kan. Cuma kamar mandinya nggak sebesar di lantai 2. Lantai 3 tuh ya kamar mandi biasa lah gitu. Ininya ruko aja. Okay. Ada yang mandi di atas. Kan kedengeran soal showernya apa. Kayak mandi tapi kayak nggak ditutup pintunya. Iya. Ya berat ya mau ke atas. Nggak mungkin gue lihat di atas ada siapa. Cuman aku juga nggak bisa mastiin. Maksudnya karena pengen buru-buru kan. Turunlah ke bawah airnya. Nah ya nak gitu. Ke warung lah. Nah pas mau ke warung tuh rasanya tuh gimana ya bang? Ini ada apa sih sebenarnya gitu. Yeah. Sampai bertanya-tanya. Sampai warung aku tanya, ada yang pulang nggak? Enggak bu. Berarti siapa yang mandi gitu. Yeah. Di atas itu siapa yang mandi gitu aja sih aku mikirnya. Kenapa nggak coba mau ngecek ke atas? Takut aku, jujur aja. Gitu. Itu aku buka pintu karena TV nyala aja. Aku cuma takut ya. Cuma mastiin bener nyala nggak sih? Apa emang nyala kan ada suaranya kencang juga lumayan. Iya. Gitu. Ada lagi nih kejadian. Jadi balik lagi aku tuh kalau ke warung itu pasti jam 8 jam 9 jam 10 lah. Masih nonton tuh acara TV itu yang emang kita pada suka deh gitu. Nah, ini semua ada di ruang tengah. Ada di ruang tengah semua. Jadi adekku di pojok tuh lagi main handphone, terus dia kan pojok. Aku tiduran tapi menghadap ke arah lorong. Kan letter L gini ya sofanya. Adekku di pojok sambil selonjoran, aku selonjoran palanya ke dia, ngadep dia terus ke arah sana. Nah anakku kan dia lagi aktif-aktifnya nih, jadi lari duduk ke sana ke sini gitu kan. Nah terus aku bilang, kak jangan lari nanti jatuh. Sini foto selfie gitu. Sini mau foto nggak sama mama gitu. Susah banget nih anak ditangkapnya gitu kan. Akhirnya maulah dia, maksud aku mau foto berdua sama dia sambil tiduran. Foto, ayo muka jelek atau apa gitu kan. Handphone dulu kan nggak kayak sekarang ya. Sekarang kan layar udah selfie langsung. Nah kalau dulu kan harus dibalik gini, baru cetrek gitu, baru foto kan. Nah handphone aku balik nih bang. Pas dibalik tuh arah layar depannya, pas dibalik kan begini kan. Nah karena susah gitu kan. Aku giniin, foto tuh bisa tuh cetrek gitu. Nah, kepencet-pencet pas arahin ke sini lagi, ternyata ke video. Bukan ke foto? Bukan. Okay. Aku nggak hapus tuh, karena aku pikir nanti aja orang mau foto dulu kan. Itu madep sana ya bang, madep ke arah lorong. Yeah. Ke video, kok ke video sih? Aku balikin lagi tuh, ke video lagi. Berarti 2 kali video kan? Nah, udah biarin aja, nanti aja. Maksudnya biarin dia kumpulin, nanti buang-buangin terakhir. Foto tuh banyak tuh bang, cepet foto udah segala macam. Nah ceritanya mau lihat-lihat nih yang jelek-jelek aku hapus-hapusin. Lihat video pertama normal, biasa aja gitu kan. Nah pas lihat video, kok ini malah video sih gitu. Terus pas lihat ke video kedua, kaget. Karena di video pertama sama kedua itu beda, jauh bedanya. Karena aku posisinya sama ya, menghadap ke arah ke arah lorong gitu. Lorong itu berarti kan aku nyorotnya itu jadinya ke arah dispenser sama si karpet yang tadi aku bilang itu. Dan itu tinggi loh bang karpetnya. Tinggi banget. Dan itu cewek tingginya sama. Lebih dikit malah. Di video kedua ada cewek? Iya, aku merinding. Jadi dia rambutnya gelombang itu berdiri. Bukan nyamping, bukannya apa. Berdiri nggak ngeliat aku gini. Rambutnya di bawah dengkul. Panjang banget. Sampai nutupin, kalau kita bilang sampai nutupin baju lah. Untuk wajahnya kelihatan nggak maksudnya? Kalau dibilang kayak nggak kelihatan banget sih, enggak ya. Jadi kan kayak tembus gitu bang. Oke. Tapi dari bentuk ini ada kelihatan gitu. Terus aku bilang, lah sini deh ke adekku. Apaan sih katanya? Sini. Aku kasih lihat, ini video. Iya, terus liatin dulu. Liatin sampai habis tuh. Ya terus, nah, nih satu lagi aku kasih lihat. Dia sampai banting handphone aku. Allahu Akbar, sampai kayak gitu. Itu di situ kak? Iya. Demi apa lo kata dia? Iya itu di situ.
Udah tuh kita nggak gubris, udahlah biarin aja gitu kan. Dah. Ya, terus aku mau tidurin anakku dulu nih, kayak biasa tidurin dulu baru kita ke warung kan gitu ya, selalu kayak gitu. Bapak yuk, nggak mau tuh rewel nangis segala macam. Terus kata adekku, tidurin dulu lah, ntar rewel di warung gitu kan. Ya udah, masuklah aku gue gitu di kamar lu aja ya gitu kan. Kalau di kamar ujung agak kejiper juga nih aku gitu, habis ngeliat kayak gituan kan. Handphone aku taruh di depan tuh, aku nggak bawa handphone. Tidurin lah anakku di kamar dia ceritanya, tidur di kamar dia. Posisinya madep sana tuh aku. Adekku di luar nih, lagi nonton TV kan. Kan pintunya aku tutup. Terus udah gitu, lagi tidurin dia. Itu aku denger suara ketawa, suara nangis. Gitu. Sekali itu bang. Tapi jauh, tapi kedengeran gitu. Terus aku tidurin, aku begitu kan. Aku dengerin aja. Suaranya gitu lagi. Gitu. Penasaran nih, aku kesel nih sama adekku. Keluar aku. Lu ganti nggak tuh? Ngapain sih nonton kayak gituan? Apaan sih kata dia? Aku nggak ngeliat TV. Dia ingin nonton acara komedi malah. Acara, dan bukan acara komedi yang ketawa-tawa, enggak. Emang lagi misalnya kayak acara apa gitu. Lagi nonton itu. Terus aku bilang, aku sampai duduk di samping adik. Demi Allah tadi gue dengar suara ketawa. Demi Allah aku bilang itu. Nggak ada, gila lu. Ini aja nggak kan tadi ngecilin TV-nya suaranya yang kenceng-kenceng anakku mau tidur. Ya juga dalam hati gitu. Tapi itu jelas. Berarti sosoknya masih berdiri dekat karpet situ kan? Itu sampai gue balik lagi masuk ke kamar, aku buka pintunya. Tiap ini aku teriak adikku, lah mastiin dia ada nggak, atau dia ke kamar mandi, atau dia tidur atau gimana lah, gitu doang. Ya, berarti lu masih melek lagi baratnya gitu. Udah anakku nggak lama-lama tidurin sebentar, bangunin langsung ke warung lagi. Setelah kejadian yang ketawa tadi sama yang di kamera tadi muncul, masih ada lagi nggak kejadian di rumah itu? Ada. Nah itu kejadian yang paling menurut aku itu lumayan bahaya ya, karena udah anak nih. Jadi dulu tuh, jadi di samping kan pintu kamar mandi nih bang, pintu kamar mandi tuh sejajar sama pintu masuk. Ya kan? Nah ini kan sofa nih, aku taruh treadmill di sini, tapi treadmillnya menghadap tembok, bukan menghadap ke TV, menghadap tembok. Nah treadmill ini ketutupan sofa berarti ya sedikit ya. Jadi kalaupun sebenarnya kalau kita sih kelihatan, cuma kalau namanya anak, kalau jongkok aja nggak kelihatan ya gitu. Adikku di kamar, kita mau ke mall. Adikku di kamar. Ini posisi sore juga. Aku mau mandi. Terus aku bilang, di situ ada suster kan. Nak, liatin ya. Saya mau ambil jepitan ke kamar. Iya bu, gitu. Mungkin emang dia teledor juga atau gimana, saya nggak tahu. Saya ke kamar, dia masuk ke kamar adikku. Mungkin mau ngambil apa kali ya, pikir sebentar kali. Namanya kita jepit rambut kan ya, ngaca dulu jepit rambut, terus mungkin ngambil apa dulu kan. Terus nggak lama dengar suara gini, mama sakit. Nah, Ina keluar dari kamar, aku keluar cepet-cepet kan, ngeliat anakku nggak ada. Ternyata dia jongkok ketutupan sofa. Tangannya kejepit di treadmill. Kejepit, dan itu nggak bisa dicabut. Nggak bisa. Padahal treadmillnya mati ya posisinya. Tapi dia masuk ke lubang, saya nggak ngerti itu treadmill yang pas muternya gitu, dia masuk. Pas saya tarik gini, kan itu keras banget bang. Tarik, jadi dia 3 jari ini, yang ini hancur. Bukan hancur, dia ketarik nih, si dagingnya ketarik, kulitnya. Sampai kelihatan tulangnya. Dan itu 3 jari, 1, 2, 3. Itu anakku operasi. Aku tarik pelan-pelan, mama. Jadi aku yang nangis kan, jadi aku yang histeris. Itu aku tanpa pikir panjang, sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya saya untul pakai apa namanya di toilet, tisu ya, tisu gulung gitu kan, langsung bawa ke rumah sakit terdekat situ. Di jalan aku tanya, kenapa masukin tangannya? Namanya anak kecil kan histeris ya. Ngeliat kita nangis jadi diem kan. Nah disitu aku ngeliat, kenapa Tasya masukin tangannya? Disuruh tante. Kenapa kayak gitu? Masuk.
Aku merinding bang. Kalau udah ceritanya tante mana? Terus nih Ina, tante masuk. Aku peluk langsung aku. Udah mau pulang aja ke rumah mama kayak gini rasanya udah nggak sanggup. Udah karena udahan aku kan gitu. Jangan sampai yang aneh-aneh lagi nih gitu. Akhirnya operasi malam itu. Operasi aku nggak berani. Telepon mama tuh awalnya nggak berani. Takutnya gimana kan namanya orang tua. Gantian tuh Ina sama adekku di rumah di rumah sakit. Aku gantian pulang ceritanya. Aku gantian pulang. Biasalah mandi terus bawa bajunya dia segala macam. Nggak ada orang nih bang. Di ruko nggak ada orang. Pas keluar, pas udah selesai rapi-rapi, aku tuh nggak lama-lama deh pokoknya. Pupuk masukin tas. Aku mikir aku di rumah sakit aja lah, gitu kan. Kejiper maksudnya. Takut juga gitu ya namanya kita sendirian, buru-buru. Terus nyalain lampu semuanya, turun lagi ke bawah. Kan itu keras kan. Aku sampai pakai sekuat tenaga lah ya, maksudnya nggak usah gini-gini langsung berat gitu. Tutup, masuk, taruh ke mobil, baru starter, nggak bisa nyala. Kayak nggak boleh pergi. Aku starter lagi nggak nyala-nyala. Keluar aku, ada tukang parkir. Apa Neng? Tahu mobil ngadat kali Pak, bisa dorong nggak? Ya udah katanya. Tuh malam bang, jam 12:30, dorong tuh sama dia. Bisa. Kasih ya Pak, iya. Di rumah nggak ada orang? Enggak. Gitu kan. Oh iya ke rumah sakit ya? Iya Pak. Hati-hati Bu, iya. Keluar lah saya nih. Pas belok, putar balik. Kan gelap tuh bang ya. Maksudnya jalanan juga yang namanya ini memang rame sih gitu kan. Cuma lumayan nih gitu kan. Nyampe rumah sakit terdekat. Lagi ngoprek apa ya aku tuh. Pokoknya lagi inilah. Handphone gitu kan, lagi taruh-taruhin apa segala macam kertas. Ini kita kayak gini ya, ini kelihatan nih pasti kan dari sudut mata sini. Kalau ada orang di belakang, ada loh dia lagi gini. Ini lebar banget. Tahu gak? Si perempuan itu? Iya. Aku langsung nyalain lampu, Allahu Akbar. Merem aku nggak berani melek bang, takut. Itu aku di parkiran rumah sakit loh. Iya. Dan dia udah mati, pantesan lu gue ke atas lu nggak gangguin gue di mobil gue ternyata. Pikir kayak gitu. Dan itu rambutnya sama, gelombang kayak gitu. Itu kejadian yang paling menurut aku gila lah, ini udah nggak bisa lah gitu kan. Nah kita tuh yang tadinya kayak aku tuh jarang banget yang dibilang sakit ya bang. Tapi tinggal di situ ada aja, sering banget sakit. Sebulan tuh bisa 3 kali masuk rumah sakit. Berarti kemungkinan ada sesuatu yang aneh juga di ruko itu, karena sebelum lu tinggal di situ pun lu jarang sakit, tapi ketika tinggal di situ jadi sering sakit. Iya. Dan akhirnya lu tinggal di ruko itu berapa lama waktu itu? Enggak lama sih bang, kurang lebih 5-6 bulan. Itu pas kejadian kayak gitu, anakku masuk rumah sakit gitu kan, dan histeris ya gue karena satu udah ngelukain, dan itu disuruh tante gitu kan. Nah terus pas gue masuk ke rumah sakit pun dia ya ini gue gitu kayak gitu. Itu terakhir aku masuk ke ruko itu lagi tuh pas aku masuk rumah sakit. Jadi anakku pulang terus udah penyembuhan ya gitu, tapi masih diperban segala macam, masih penyembuhan. Aku yang sakit. Aku yang sakit 4 hari dan aku nggak mau balik lagi ke situ. Langsung dijemput mama pulang. Itu barang masih di situ semua. Jadi pindahan pun bukan kita yang ngurusin. Berarti puncaknya terakhir kejadian mistisnya ya pas anak lu itu yang kena itu. Iya, itu terakhir kena. Nah pas masuk rumah sakit sempet sih maksudnya ke arah ruko gitu kan, cuman nggak sampai tinggal di situ maksudnya gitu. Gitu. Nah pasti kan ya orang bertanya kok bawa barang, maksudnya bawa tas gede, liburan apa gimana? Nggak mau pulang ke rumah mama. Dan ini kan rukonya cukup unik ya, tanda kutip lah ya. Itu lu bilang kan harganya miring ya? Miring banget. Itu pasarannya emang di daerah situ berapa dan lu dapat harga berapa? Dibilang kalau pasaran pasti mahal banget bang, karena kan kota ya, terus tempat usaha, dan itu memang pusat kuliner. Pusat banget deh pokoknya. Otomatis kalau dibilang ruko 3 lantai aja, itu range sekitar
80-100 masih kena. Nah, aku dapat di situ itu sampai dibilang ada bahasa, ya lu ada duit berapa lu tempatin aja. Ya, sekarang posisinya kita butuh tempat buat usaha, ruko, sekalian tinggal. Ya ditawarin lu ada berapa ya lu tempatin, ya mau lah pasti. Kan gitu kan, tanpa pikir panjang. Ya bodo amat lah gitu, yang penting jadi aja dulu. Dan akhirnya dapat di harga berapa waktu itu ngasihnya? Boleh share nggak? 25-an lah, setahun. Setahun? Dari angka yang biasanya 80, 90? Iya, 25. Nggak masuk akal itu harganya. Makanya. Dan lu sempet nggak, maksudnya ngobrol-ngobrol sama tetangga ruko atau sama tukang parkir gitu sebelum lu tinggalin itu kosong atau enggak gitu? Sempat nanya. Nah itu yang pas mobil nggak bisa di starter. Sebenarnya kan karena udah panik ya. Nah kan aku keluar tuh, kenapa nih nggak bisa jalan? Iya nggak bisa. Si tukang parkirnya bilang sama aku, emang sendirian? Iya. Oh iya di rumah sakit ya kan gitu tadi aku bilang. Iya. Terus aku bilang, emang nggak takut Neng sendirian tadi pulang? Takut sih Pak. Ya nggak apa-apa sih kalau nggak diganggu. Maksudnya nggak diganggu gimana? Iya maksudnya tinggal di situ tuh nggak takut nggak diganggu. Diganggu Pak. Cuma saya mau nanya siapa. Nah, karena dia ngomong gitu kan dia mancing berarti ya, mancing aku nanya. Aku tanya sekalian, Pak emang ada apa sih di ruko itu? Mau tanya nih, mungkin memang saya salah. Sebelum pindah harusnya tanya dulu. Cuma karena saya emang udah terlanjur pindah, saya mau tanya emang itu ruko bekas apa Pak? Ruko yang mana yang Neng katanya? Iya. Oh dulu bekas tempat pijit. Katanya gitu, bekas tempat pijit. Cuman kebakaran gitu. Jadi yang punya dulu tuh ada usahanya juga di situ. Yang punya tuh di lantai 3, lantai 2 buat usaha, lantai 1 juga gitu. Nah kok bisa kebakaran? Koslet Bu. Kenapa emangnya? Ya namanya tempat usaha itu kan pasti listrik atau gimana kita kan nggak tahu ya. Nah emang yang tempat yang punya tinggal di situ di lantai 3 katanya gitu. Nah waktu itu ibu sama bapaknya pergi. Yang di ruko itu ada neneknya, mungkin mertua ibunya dia ya. Ada si Oma katanya sama cucunya sendiri. Berdua tuh, cucunya 1. Si ibunya pergi sama bapaknya yang mungkin cari makan atau apa. Dikunciin dari luar koslet, kebakaran. Neneknya kan luka-luka, omahnya luka-luka tapi selamat. Ya nggak selamat anaknya. Umur berapa? Saya tanya. Mau mastiin sama nggak sama anak gue gitu kan? Umur berapa Pak? Umur 5-6 tahun lah katanya. Berarti udah bisa lari ya? Iya. Oh, dia cuman aja. Oh itu kali yang saya dengar duduk. Iya. Nah itu ruko yang saya tempatin. Terus saya tanya, itu cuma 1 ruko Pak? Apa 2 ruko atau 3 ruko? Itu punya dia? Oh enggak, itu mah punya yang ibu tempatin itu 1 katanya. Nah rame katanya tempat pijit. Kalau yang itu, yang sebelahnya, oh ini nih 2 ruko ini dulu klub Bu. Klub apa? Klub dangdut katanya gitu. Oh, tapi dari sejak itu nggak pernah ada yang sewa katanya. Emang kosong. Kosong, berarti sebelah kosong? Kosong, jadi sederet itu cuma aku doang sendiri. Jadi ruko yang lain kosong. Depan aku juga kosong juga. Yang isi cuma yang sebelah sini. Jadi ujung sama ujung nih gitu. Nggak pernah ada yang berani, nggak pernah laku maksudnya sewanya gitu. Dijual, disewa nggak laku karena oh gitu, oh tempat ini tempat klub dangdut gitu. Iya, dulu mah di Polisland Bu katanya, lama tuh di Polisland. Loh kenapa? Saya tanya gitu, itu tahun berapa? Saya lupa juga dia bilang gitu. Loh kenapa Pak? Iya dulu ada yang di situ. Kok bisa Pak? Iya, jadi mungkin ya LC-nya atau apa dia bilang. Samil. Dia inget siapa yang ini ya, orang kantornya juga. Terus saya tanya mastiin, mayatnya masih ada Pak? Enggak, udah ditemuin katanya. Oh, cewek Pak? Iya Bu, masa cowok katanya? Cewek, segini rambutnya. Oh, agak keriting ya Pak? Mastiin aja nih, masa sambil bercanda.
Kok tahu Bu? Enggak apa-apa. Cakep Bu katanya. Biduannya lah ibaratnya. Iya. Gitu. Jadi saya pikir ini nyambungnya di gue semua nih maksudnya ya. Iya. Karena tetanggaan ya kita mungkin. Aku bawa anak kan. Gitu. Anakku masih kecil kan gitu. Iya. Berarti total tinggal di sana 5-6 bulan, sewa setahun, berarti sisanya nggak ditempatin? Enggak mau. Karyawan aku sewain tempat lain. Sebenarnya karyawan juga diganggu, cuman kan ini aku pribadi aku ya cerita gitu. Coba deh, boleh deh. Satu kejadian yang paling serem yang dialami sama karyawan deh, buat penutup nih, cerita penutup malam bisa. ini nih. Karyawanku diganggu, jadi kan di atas kan ada 10 karyawan. Oke. Itu kan disekat. Aku sengaja sekat 3 karena satu karyawan aku itu bawa keluarga. Bawa anak sama istrinya. Anaknya masih bayi. Yeah. Anaknya masih bayi. Nah, yang cewek di tengah, yang cowok di pojok tuh. Okay. Nah, yang cewek tuh deket kamar yang satu keluarga ini. Terus kamar mandi kan. Jadi pernah waktu itu kita lagi pada pagi nih kejadiannya. Pagi baru mau pada tidur nih semuanya. Mau pada tidur. Nah, si istrinya ini kan mungkin emang saya nggak tahu ya, dia mungkin peka atau gimana, sering kesurupan atau gimana gitu. Lagi di kamar mandi, dia lagi haid. Lagi haid. Mungkin sekalian mandi atau gimana. Tiba-tiba dia ketawa ngakak gitu-gitu. Kita bingung loh kamar mandi gitu. Saya nggak dengar karena kan lantai 2 kan. Terus di atas tuh gaduh lah pokoknya. Gaduh sampai Allahu Akbar. Pikir kenapa kan gitu. Ada satu kasir aku. Bu, masih bangun nggak gitu kan? Karena kita baru tidur. Saya buka, kenapa? Itu katanya istrinya si AA katanya surupan katanya. Kok bisa ini? Aduh, mau manggil siapa di situ kan? Kita kan bukan kampung kan di situ gitu. Tuh gimana ini gitu. Nah, nggak, si AA-nya bisa kok Bu, si AA-nya bisa katanya. Ya udah ke atas lah aku. Kenapa? Nggak tahu, ini mah yang di sini Bu katanya gitu. Terus kenapa dia gitu? Kenapa di sini jadi ramai? Katanya saya nggak suka katanya rame-rame di sini. Ya kan namanya karyawan mungkin di atas ya. 10 orang kalau pulang kan bubuk gitu kan. Ya ke kamar mandi nunggu apa segala macam. Saya nggak suka di sini rame. Ini tempat saya, dia bilang. Terus ya nantangin, ya udah kamu yang pergi dari sini. Nggak mau katanya. Kalian yang pergi dari sini. Dia bilang gitu. Kalian pergi dari sini. Nah, di atas kan si A ini kan ada anak ya, ada anak. Umur berapa sih, paling setahunan lah gitu. Nah, emaknya lagi kesurupan. Tuh anak kan di kamar. Berarti kan maksudnya emang lagi main gitu. Dia main gitu-gitu. Kayak dia ngajak main. Nah, kita nggak kepikiran kalau mungkin itu anak yang korban yang di situ atau gimana. Jadi satu hari itu, pagi itu 2. Yang satu mamanya kesurupan, ketawa sampai dipegangin. Sampai kejang-kejang. Pergi gitu. Jangan ada yang di sini, pergi. Itu dia kesurupannya berapa lama dan gimana tuh akhirnya bisa disadarin, maksudnya sama suaminya. Kita pada ini ya, nggak manggil orang dari luar sih karena bingung kan mau ke siapa gitu. Akhirnya telepon, mungkin telepon ibunya atau gimana. Akhirnya diiniin lah. Bisa sendiri, akhirnya pergi sendiri. Minta maaf aja katanya. Kalau emang selama dia ada di situ, kita minta maaf aja kalau bersih, kalau kotor atau apa kan kita nggak tahu ya gitu. Minta maaf. Jangan nggak suka pada di sini rame-rame begini katanya. Gitu. Karena saya mikirnya mungkin karena cewek cowok di satu lantai kan kita nggak tahu ya gitu. Nah dia nggak suka gitu. Nah, tapi kalau anaknya itu otomatis kayak diajak main. Iya. Gitu. Itu kejadiannya pas berapa lama tinggal di situ tuh? Bulan keberapa? Itu bulan kedua apa ketiga lah gitu. Cuma sebenarnya kayak karyawan lagi mandi Bu, pernah tiba-tiba lampu mati. Padahal nggak ada orang kan, yang lain pada ke warung katanya, aku sendiri. Tapi itu nyala, tapi itu kedengeran cetok gitu kan, kalau dimatiin kan itu saklar kedengeran. Kan nggak mungkin ibu juga naik katanya. Itu siapa yang matiin? Jadi baru pada cerita gitu. Nah kalau untuk karyawan, ada nggak yang sempet atau pernah ngeliat sosok perempuan yang Mbak Natalia lihat? Sempet. Cuman mereka pada nggak cerita kan awal-awal itu gitu. Cuman pas kita udah pada pindah, dia baru pada cerita. Cuman ngelihat doang di lantai aku.
Kayak misalnya kan pintu nih, ya dia diri di sini. Jadi karyawan mau turun, ngeliat ada itu nggak jadi turun, diem dulu. Berarti hampir semua yang tinggal di situ sempet Dilihat, lihat ya. diliatin. Cuman mungkin nggak diganggu seininya ya, maksudnya Iya. cuman sekedar ini. Cuman kalau di aku kayak memperkenalkan diri jadinya Iya, gitu. iya. Ini gue nih yang di sini gitu, jadi kayak gitu. Iya, iya. Oke, nah ini kan kejadian tahun 2009-an ya. Sekarang tahun 2024. Lu pernah nggak sih kayak penasaran pengen lewat lagi ke daerah situ dan ruko sekarang kayak apa gitu? Pernah sih, Pernah. sempat lewat tapi nggak masuk ke dalam ranah ruko situnya. Heeh. Jadi cuma lewat tuh karena sama temen kan. Iya. Tuh dulu gue tinggal di situ tuh gitu. Lu bilang serem itu katanya. Iya. Iya itu. Oh gile, serem juga lu tinggal situ. Jadi cuma lewat doang. Lewatin luarnya aja. Lewatin, karena banyak yang parkir juga tuh. Tapi masih kosong kayaknya. Karena kita bisa kelihatan kan. Karena kan gang masuknya itu kan 2 mobil. Aku lihat kok itu Toren masih di depan ada. Aku ngeliat tuh gue di situ tuh, tinggal di situ. Oke deh, Mbak Natali, ini karena udah cukup lama juga nih kita podcastnya. Makasih Betul. banget nih. Iya. Waktunya udah mampir dari Bogor. Ke Nah, sini. jadi ini untuk Lumayan. cerita pengalaman mistisnya. Berbagi cerita. Iya, makasih banget sekali lagi Mbak Natali ya. Sama-sama Bang. Oke, dan buat pasukan Malam, thank you banget yang udah nonton sampai detik ini. Dan gue mau ngingetin juga buat kalian yang pengen jadi narasumber seperti Mbak Natali, bisa langsung aja DM ke Instagram Lentera Malam. Itu ada di lenteramalam.id. Dan jangan lupa juga untuk selalu stay tune di channel Lentera Malam, itu setiap hari Rabu malam, Jumat malam, dan Minggu malam kita hadir jam 9 malam di YouTube Lentera Malam. Yaudah, paling gue rasa podcast malam ini cukup sampai sini aja. Sekali lagi Mbak Natali, makasih banget. Sama-sama Bang. Oke, gue Adit dari Lentera Malam izin pamit. Bye.